lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Putusnya Kepala Janinku. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, sakit. Pekik Arimbi yang terus meringis sambil memegangi perutnya. Danur mengusap wajah Arimbi yang dipenuhi oleh peluh dan keringat sebesar biji jagung. Ia terus menciumi wajah Arimbi. Suara petir dan guntur terus bersahutan. Damar yang sudah pergi mencari Mas Karsim juga belum tiba. Mungkin terhalang hujan yang begitu deras di luar sana. Sabar sayang, kamu pasti kuat ya? Ujar Danur yang terlihat khawatir melihat istri yang paling ia cintai terus memekik kesakitan. Pengalaman pertama bagi Danur yang akan memiliki seorang bayi, hasil dari buah cinta mereka selama 2 tahun ini. Ibu, sakit. Tolong Arimbi, Bu. Teriak Arimbi memanggil ibunya. Wulan pun menghampiri dan terus mengusap tangan Arimbi. Netranya berkaca dengan wajah sendu, menatap putrinya yang terus meraung kesakitan di atas ranjang. Danur, gimana ini nak? Kita harus membawa Arimbi ke kota sekarang juga. Bidan Dian bilang kalau Arimbi harus melahirkan dengan dokter karena ada kekurangan perkembangan janin. Ucap Wulan lirih. Pandangannya tak lepas dari Arimbi yang terus meraung. Tapi cuaca di luar sangat tidak memungkinkan, Bu. Hujan deras sekali. Ayah juga belum kembali. Cuaca di luar sangat tidak baik untuk Arimbi yang sedang pendarahan. Tapi bagaimana dengan bayinya? Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama anak dan cucu ibu. Kita berdoa, Bu. Kita minta pertolongan sama Allah. Jangan gelisah. Itu hanya membuat Danur semakin khawatir, Ibu. Wulan akhirnya menunduk. Tak lama, ia menatap lekat wajah Arimbi yang sedikit bersinar. Terlihat pucat namun begitu cantik dipandang. Wulan berpikir dan menerka-nerka. Kenapa sepertinya ada yang aneh dengan putriku? Batin Wulan bermonolog. Namun hanya dalam hati ia berbicara. Hingga tak lama terdengar suara seseorang datang. Terlihat Damar bersama Mak Karsim berjalan menghampiri mereka dengan keadaan basah kuyup. Ganti baju dulu, Mak. Titah Damar, Mak Karsim pun mengangguk lalu bergegas berganti pakaian. Setelah selesai, ia kembali dan melihat Arimbi yang sudah sangat kesakitan. Duh, kamu baik-baik saja? Tanya Mak Karsim pada Arimbi. Mak, aku sudah gak kuat. Sakit, Mak. Sabar ya, Bu. Tolong siapkan air hangat. Wulan mengangguk lalu beranjak menuju dapur dan mengambil keperluan yang dipinta oleh Mak Karsim. Sakit, Mas. Arim, tolong tarik nafas ya, nak. Tarik nafas lalu keluarkan secara perlahan. Arimbi mengikuti arahan Mak Karsim dengan tangan terus berpegangan pada Danur. Mak Karsim berusaha mengarahkan Arimbi untuk mengejar. Namun Mak Karsim melihat asa keanehan. Ia terus berusaha membantu bayi yang sudah terlihat untuk keluar. Namun Mak Karsim terperangah kala bukan kepala yang keluar lebih dulu. Astagfirullahaladzim, lirihnya dengan tangan gemetar. Ada apa, Mak? Danur bertanya. Ini nak Danur, bayinya ada kelainan. Bukan kepala yang terlihat, tapi apa, Mak? Ada apa dengan bayi saya? Ini kakinya yang lebih dulu keluar. Apa? Wulan dan Danur terkejut. Bukankah bidan hanya mengatakan ada kelainan dari jalan lahir Arimbi? Kenapa malah bayinya yang berbalik saat dilahirkan? Padahal selama ini Arimbi rutin melakukan periksa kesehatan dan semua normal, juga baik-baik saja. Mak Karsim kebingungan. Namun melihat wajah Arimbi yang sudah memucat menahan sakit, ia berusaha membantunya
agar bisa menyelamatkan bayi mereka. Tarik nafas, keluarkan perlahan ya Dok. Mak bantu menariknya. Arimbi mengangguk, lalu menarik nafas secara perlahan dan kembali mengejar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa lagi, Mak? Tanya Wulan. Mak Karsim menggeleng. Peluh dan keringat berlomba membasahi wajahnya. Tangannya gemetar hebat dengan bibirnya yang keluh. Wulan yang penasaran menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Matanya seketika membulat dengan mulut terbuka melihat sosok bayi di tangan Mak Karsim yang tanpa kepala. Darah segar mengucur dari jalan lahir, sedangkan Arimbi, ia masih merasakan sakit yang berlanjut karena bayi belum seutuhnya lahir. Tidak! Ibu! Danur menghampiri Wulan, namun pandangannya tertuju pada bayi di bawah kaki Arimbi. Ya Allah, Mak. Ada apa, Mas? Arimbi bertanya dengan terpatah karena tenaga dan tubuhnya sudah lemah. Ini tidak mungkin. Mak, kemana kepala bayiku? Hardik Danur. Apa maksud kamu, Mas? Kepala bayi? Nah, kepalanya putus dan tertinggal di dalam. Lirih Mak Karsim membuat Danur pun limbung. Tungkai Danur seketika melemas. Begitupun Arimbi. Ia berusaha bangkit hendak melihatnya. Namun pandangan Arimbi pun kembali terbelalak melihat bayi di bawah kakinya tergolai tanpa kepala. Tidak, anakku. Darah segar terus mengucur dari jalan lahir Arimbi. Pekikan dan teriakan histeris Arimbi bagai alunan di malam yang mencekam. Hujan dirasakan semakin deras. Angin dan petir saling beradu di kegelapan. Mak, keluarkan kepala bayinya, Mak. Pinta Arimbi dengan wajah sendu. Mak Karim pun perlahan mendekat. Arimbi kembali berbaring dengan netra yang sudah penuh dengan air mata. Ia berpegangan pada alas kasur dengan kuat saat tangan Mak Karim mulai memasuki jalan lahir untuk mengeluarkan kepala putrinya. Dengan sekuat tenaga Arimbi menahan sakit dan ngilu kalau Mak Karsim menarik sesuatu dari dalam sana. Darah dan cairan bening berwarna kehijauan itu muncrat saat Mak Karsim berhasil menarik kepalanya. Wulan dan Danur menatap dengan pandangan sayu. Danur pun menghampiri Arimbi yang terlihat terkulai tak berdaya setelah Mak Karsim berhasil mengeluarkan kepala dan ari-ari bayinya. Sayang, kamu baik-baik saja? Panggil Danur sambil mengusap wajah Arimbi. Namun Arimbi tak bergerak. Matanya terbuka dengan air mata yang meleleh di pipinya. Sayang, Danur mengguncang bahu Arimbi yang tak sama sekali bergerak. Bahkan matanya sudah tak lagi menatapnya. Tangannya tak lagi mau menggenggam tangan Danur. Tubuhnya tak bisa bergerak dan tak bisa lagi merespon. Tidak, sayang, bangun. Kamu tidak boleh seperti ini. Bangun. Danur menyadari jika Arimbi sudah tak bernyawa lagi. Arimbi meninggalkannya setelah kesakitan dan kelelahan berjuang melahirkan buah cintanya. Arimbi. Pekik Wulan dan Damar. Mereka mengguncang bahu Arimbi. Namun Arimbi tak sama sekali bergerak. Mereka histeris melihat bayi dan ibunya sama-sama pergi dalam keadaan mengenaskan. Danur memeluk Arimbi dan terus berusaha membangunkannya. Namun Arimbi sudah tidak lagi bisa merangkul dan membalas pelukannya. Lampu tiba-tiba mati. Suara petir begitu keras mengiring derasnya air hujan. Tiba-tiba bau anyir darah begitu pekat tercium di indera penciuman mereka. Namun bau anyir itu disertai bau bunga melati yang menguar di seluruh sudut ruangan yang gelap. Mereka saling melempar pandangan di dalam kegelapan. Danur semakin menggenggam erat tangan Arimbi yang semakin terasa dingin. Sayang, Mas mohon bangunlah. Jangan tinggalkan Mas.
lirih Danur di dalam kegelapan. Ayah, ada apa ini? Kenapa lampunya mati? Ucap Wulan bertanya pada Damar. Tidak tahu, Bu. Tolong carikan senter. Ma, bagaimana ini? Astagfirullahaladzim ya. Suara itu ada lagi. Suara apa itu, Ayah? Cepatlah, bawa Arimbi pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Ditambah Mak Karsim. Wulan menyalakan senter, lalu mendekati Mak Karsim. Ia bertanya dengan tatapan tajam. Mak Karsim membenahi bayi dan memasukkannya pada kain jarik. Ia memberikan bayi yang dilumuri darah itu pada Wulan dan dengan cepat meminta mereka untuk pergi. Danur, bawa Arimbi pergi, cepatlah. Tapi Ma, ada apa ini? Suara siapa di luar sana? Danur kebingungan melihat Mak Karsim yang terlihat khawatir. Cepat pergi, kalian dalam bahaya. Wulan menarik Damar dan mengangguk dalam samar pada Danur. Danur membawa Arimbi dengan gendongannya. Mereka melewati jendela yang memang dekat ke halaman depan. Tak lupa, Wulan memberikan kain jarik yang digunakan membungkus bayi itu bersamanya. Danur lebih dulu berlari, namun Wulan dan Damar membantu Mak Karsim yang masih gemetar dan sulit bergerak. Pintu kamar terbuka sangat kencang, membuat Mak Karsim dan Wulan terkejut melihat beberapa orang dengan wajah tertutup kain hitam tengah menodong mereka dengan benda tajam dan pistol. Wanita itu sudah dibawa pergi, Bos, ujar seorang pria berbadan gempal. Wulan dan Damar hendak lari dan segera melewati mereka dengan mendorongnya. Wulan menghentikan langkah kakinya, mendengar suara tembakan, juga suara tulang patah dari arah dalam. Mak Karsim. Wulan terkejut melihat Mak Karsim yang sudah ambruk di lantai. Tubuhnya dalam keadaan bersimbah darah, juga kepalanya yang patah. Ayo Bu, kita lari. Kasihan Danur dan Arimbi. Tapi ya, Mak Karsim masih di dalam. Mereka menyakitinya. Sudah Bu, kalau tidak mereka keburu mengejar kita. Wulan pun menunduk. Dengan tangisnya yang tergugu, ia pun berbalik hendak lari. Namun sebelum Wulan berlari, suara tembakan kembali terdengar. Langkah kaki Wulan terhenti. Wulan pun seolah merasakan sakit di perutnya. Ia melihat perutnya, lalu menyentuh dengan tangannya. Darah mengalir dari perut Wulan. Perlahan tungkahnya melemas dan jatuh ke tanah. Ibu! Bapak! Damar pun jatuh dengan luka tembak di dadanya. Para pria itu menghampiri mereka dengan tawa terbahak. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin menyakiti kami? Bekik Wulan menahan sakit di perutnya. Kalian tak perlu tahu siapa kami. Yang harus kalian tahu, kalian dan Arimbi harus mati. Astagfirullahaladzim. Apa salah kami? Kenapa kalian ingin membunuh kami? Bukan urusan kalian. Kami hanya menjalankan tugas. Lebih baik sekarang kalian terima kematian kalian. Wulan berdiri dan menampar pria yang berbicara dengan begitu sombong dan angkuh. Pria itu memukul perut Wulan dengan sebuah kepalan tangan. Habisi mereka dan kubur mayatnya di belakang. Tidak, hentikan. Manusia biadab, kalian semua iblis. Tunggulah, tunggu kami akan datang membalasmu. Sudah tak berdaya saja masih mampu berbicara. Kalian cari bayi dan ibunya, juga Danur. Tangkap mereka hidup dan mati. Baik, Bos. Beberapa pria mengejar Danur dan beberapa pria membawa jasad Wulan, Damar, dan Mak Karsim untuk dikubur.
Langkah mereka mengikuti tetesan darah segar yang bercecer di tanah dan rumput, menelusuri jalan setapak yang mulai terjuju pada jalan raya. Namun suasana sangat sepi dan hening ditambah gelap gulita. Kilatan cahaya dari petir yang sesekali menerpa membuat mereka terus berjalan mencari Danur hingga mereka menepi di jalan dan sudah berpapasan dengan hutan. Kemana dia? Kita sudah hampir menyusuri jalan, namun jejaknya menghilang, ujar seorang pria tambun berjambang. Mereka semua terus memutar pandangan pada penjuru jalan, hingga seorang pria dengan wajahnya sedikit terbuka itu melihat sebuah bungkusan tergeletak di tengah jalan. Bang, apaan tuh? Mereka menoleh pada satu bingkisan kain yang ada di tengah jalan. Kita lihat. Mereka menghampiri bingkisan yang terbungkus kain jahit, perlahan membuka ikatannya yang tampak tidak terlalu kuat. Namun mata mereka membulat sempurna kalau melihat isi dalam bingkisan itu. Rupanya tidak perlu susah-susah kita mencari mereka. Ya Allah sengaja memberikan ini pada kita. Tukasnya dengan tawa terbahak di tengah malam sunyi dan gelap. Kalau begitu, mari kita pulang. Kita tidak butuh mereka, tapi butuh ini. Mereka semua berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, lagi mereka terhenti langkah kakinya ketika mendengar suara ranting kering yang terinjak. Pandangan mereka bertiga beredar, namun mereka yakin itu pasti Danur yang hendak kembali mengambil jasad bayi dengan kepalanya sudah buntung. Sudah, ayo kita pergi. Biarkan saja dia mencari bayi ini. Baik. Mereka meninggalkan jalanan yang sepi dan senyum. Dari balik pohon di samping jalan yang terdapat semak, Danur memperhatikan mereka yang sudah mengambil bayinya. Sayang, tolong bangun. Jangan biarkan aku sendirian. Bayi kita di bawah mereka. Lirik Danur di tengah gelap pekatnya malam. Ia memeluk jasad Arimbi yang kaku. Jika terlihat mungkin saja sudah membiru, namun karena pekatnya malam, ditambah rintik hujan yang masih deras mengguyur, membuat Danur kesulitan untuk berjalan. Ditambah dengan dirinya yang membawa jasad Arimbi. Mas janji, Mas akan mencari tahu siapa yang sudah membawa bayi kita pergi. Dan akan mereka jadikan apa putri kita. Mas janji sayang, Arimbi. Ujarnya memeluk erat tubuh Arimbi serta terus menciumi wajahnya yang mungkin sudah pias. Perlahan Danur bangkit. Ia terus mencari jalan dan melihat ke arah di mana ia tadi datang. Ia tak melihat Damar dan Wulan menyusul, serta Mak Karsim yang membantu persalinan Arimbi. Tangan kekar Danur yang sudah terasa kebas, juga rasa dingin sudah membuatnya menggigil. Ia bangkit kembali, membawa jasad Arimbi. Dengan langkah gontai dan air mata menyatu bersama tetesan air hujan. Pilu membuatnya begitu pilu, sangat terluka atas apa yang menimpanya. Danur berjalan memasuki hutan di samping jalan. Ia tak tahu arah kemana ia akan melangkah. Kakinya berjalan tanpa arah dengan membawa Arimbi yang sudah tak berdaya. Danur terjatuh setelah ia jauh menyusuri hutan. Ia merasa lelah dan mengantuk hingga ia memeluk Arimbi dan terlelap. Mata Danur yang baru saja terpejam dan masih terasa begitu berat berusaha membuka matanya dan mengedarkan pandangannya. Pandangannya yang sedikit berbayang menangkap siluet seseorang tengah menatapnya. Danur perlahan mengucek kedua matanya dan melihat sosok wanita tua menatapnya dengan menyeringai. Nek, maaf. Lirik Danur dengan wajah lesu karena kantuk. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau membawa mayat ke sini? Ini adalah tempatku. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa kau berada di sini dengan mayat? Dia istriku, Nek. Potong Danur cepat.
Pertanyaan yang beruntun dari sosok nenek itu membuat Danur sedikit tak suka karena ucapannya yang mengatakan Arimbi mayat. Pergi dari sini, ini bukan tempatmu, tukasnya dengan wajah masam dan tatapan tajam. Tapi saya sudah tak bisa kembali, Nek. Saya harus segera menguburkan jasad istri saya. Saya tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Darah, bayi, tumbal. Danur terpaku melihat nenek itu sedikit menggerakkan hidungnya. Bahkan dia mengatakan hal yang tak ia mengerti. Darah, bayi, dan tumbal. Apa maksud perkataannya? Pikir Danur. Nenek berambut panjang yang sudah hampir memutih itu tersenyum sinis. Matanya nyalang, menatap kain penutup Arimbi. Danur mengalihkan pandangan dengan bergantian menatap jasad Arimbi dan nenek itu. Istrimu korban dari kekejaman manusia serakah, dan bayi kalian adalah tumbal yang sudah dijanjikan sebagai syarat memenuhi ritual penyembah setan. Pungkas nenek itu dengan mata terpejam. Saya Asih, panggil saya Nek Asih. Kau beruntung karena masih selamat dari kejaran mereka. Namun apa, Dek? Mereka menjadi tumbal pengganti, ucapnya menjawab. Siapa, Nek? Orang tua istrimu dan wanita parubaya yang membantu kelahiran bayi kalian. Danur seketika terhenyak mendengar kabar yang tak terduga dari nenek di hadapannya. Tubuhnya seketika terasa tak memiliki tulang. Dari mana nenek tahu? Apa yang kau alami adalah hal yang pernah saya alami. Desa Sukmawangi. Kau dari desa itu, bukan? Danur mengaku. Ia tak mengerti mengapa nenek Asih bisa tahu asal desanya. Ia menatap nenek Asih dengan pandangan penuh tanya. Tatapannya begitu dalam membuat nenek Asih kembali menatapnya. Tidak perlu bertanya saya tahu dari mana. Lebih baik sekarang bawa dia ke gubukku. Kita kuburkan jasadnya dengan layak. Gubuk? Ya, saya tinggal di sebelah sana. Di dalam hutan ini? Nenek Asih mengangguk. Punggungnya yang sudah bungkuk juga rambutnya yang sengaja ia urai meski sudah memutih, namun masih sangat terlihat berseri. Beberapa menit kemudian, Danur sampai di depan rumah bambu yang sekitaran 3 x 4 meter tersebut, namun terlihat sangat rapi dan nyaman. Nenek Asih membawa Danur ke dalam gubuk rumahnya dan menyuruh Danur membaringkan jasad Arimbi di atas tikar lusuh. Pergilah, biar saya yang memandikan dia dan mengurusnya. Kau gali kuburnya di samping rumah sebelah utara. Jangan lupa, siapkan bunga 7 rupa. Dan satu hal, carilah bunga melati sebagai tambahan. Baik, Nek. Danur manut dengan apa yang diperintahkan Nek Asih. Dalam pikirannya, ia hanya ingin segera menguburkan istrinya. Karena ia tak tega membiarkan Arimbi terlalu lama menderita di dalam dunia. Danur melangkahkan kakinya meninggalkan Nek Asih bersama Arimbi. Begitupun Nenek Asih, ia menyiapkan semuanya untuk memandikan Arimbi. Setelah semua terkumpul, Nek Asih membuka kain jarik penutup tubuhnya. Sesaat, ia menatap wajah Arimbi dan melihat tubuhnya yang kaku. Perlahan, ia menyiram air pada wajah Arimbi dan tubuhnya. Nek Asih pun mengusapkan sabun yang biasa ia gunakan untuk memandikan jenazah. Malang sekali nasibmu, Nak. Mereka begitu tega, keji, dan sangat perhati binatang. Tapi kau tahu sabar sedih. Nenek akan membangkitkanmu untuk mencari mereka yang sudah menyakitimu. Juga mereka yang sudah dengan kejam menumbalkan bayimu. Ujarnya dengan tangan terus membasuh tubuh Arimbi. Namun, gerakan tangannya seketika terhenti kalau melihat bagian jalan lahir yang masih membengkak. Darah itu masih jalan membasahi jalan lahir Arimbi. Perlahan tangannya meraba perut Arimbi dan
Tumbal bayi di dalam bulan purnama. Lirihnya, lalu ia melihat suasana yang sudah mulai berubah. Sinar matahari semakin terik, namun angin berhembus sangat berbeda. Suasana di luar terlihat cerah. Awan dan langit biru terlihat terang-terang saja. Namun perasaan Asih sangat gelisah, seolah akan terjadi sesuatu di malam yang akan tiba. Hatinya seakan berdesir dan gundah, menatap Arimbi dalam keadaan menyedihkan. Di suatu tempat, beberapa orang tengah berkumpul hendak melakukan ritual di dalam rumah megah. Namun mereka tengah berada di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat sangat kusam. Keadaan ruangan yang begitu pengap, debu dan banyak beberapa tengkorak di dalamnya. 3 wanita berpakaian elegan ikut serta duduk di antara para pria berpakaian serba hitam. Di antaranya ada seorang wanita berpakaian gaun merah, rambut dengan wajah yang terbilang sangat indah. Namun hanya beberapa orang yang dapat melihat dan menemukan. Itu pun dengan niat tertentu yang sudah dibulatkan. Bagaimana, Nyai? Apa semuanya bisa diproses? Ujar seorang pria berbadan tegap, sedikit berjambang dan tinggi. Seharusnya wanita itu kalian temukan, karena hari-hari bayi ini masih berada dalam perutnya. Wanita tua itu sengaja memotong hari-harinya agar kita gagal melakukan ritual. Namun kau tahu saya khawatir. Kita lakukan ritual pertama tanpa hari-hari bayi sebagai penyempurna. Namun dalam waktu 1 pekan, kalian harus menemukan calon tumbal baru dan sempurna. Jawabnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sosok pria itu merasa ragu, namun jawaban yang ia dapat sedikit membuatnya lega sehingga bisa mencari tumbal pengganti. Baiknya, saya akan usahakan mendapatkan tumbal baru. Namun saya ingin tahu, apakah wanita itu sudah? Dia sudah mati. Nyawanya tak dapat tertolong karena kekuatanku mendorongnya, sehingga satu wanita parubaya itu akan mengeluarkan kepala bayinya. Ada bagian yang sengaja kubuat nyawanya tak bisa bertahan. Sudahlah, waktu sudah akan segera dimulai. Bulan sudah terbuka untuk lakukan ritualnya dan bawa anak istrimu menyembahku. Titahnya pada pria di hadapannya. Pria itu manut dan berbalik menatap 3 wanita yang duduk di belakangnya. Meski dengan ragu, para wanita itu menghampiri dan menuruti apa yang diperintahkan pria itu. Runia, Ratih, beri hormat pada Nyai Arum. Dan kamu Endis, kamu harus patuh dengannya. Harapanmu akan segera terwujud. Ucapnya pada 3 wanita yang menundukkan kepala di hadapan Nyai Arum. Sembah kami, Nyai. Kau siap menanggung resiko atas perbuatanmu ini, Gendis? Kau siap jika petaka akan tiba setelah kemenangan ini? Nyai Arum memberikan beberapa pertanyaan akan kemantapan para pengikutnya. Ia bangga dengan dirinya yang mampu menundukkan para manusia serakah. Demi harta, mereka akan mengorbankan banyak jiwa. Saya siap, Nyai. Baiklah, jika kalian sudah siap dan mau menerjemah risiko dari semuanya, saya akan membantu kalian melakukan ritual pertama. Makanlah bayi yang berada dalam kendi itu, minum darahnya, lalu lakukan ritual kedua. Nyai Arum menjelaskan ritual-ritual yang harus mereka lakukan. Ratih dan Runia menggeleng kala Nyai Arum meminta mereka menyantap bayi yang mereka bawa semalam. Begitupun Gendis, istri dari seorang pria bernama Dirga. Ia merasa mual dan gejolak kala membayangkan harus memakan bayi dan meminum darahnya. Lakukan sekarang, ditanya lagi. Mereka semua menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya gemetar kala menyentuh bagian dari bagian yang sengaja Nyai Arum siapkan. Rupanya beberapa bayi mereka dapatkan dari satu malam. Tidak hanya bayi Arimbi, tapi juga bayi yang sengaja sudah mereka tandai keberadaannya. Perlahan mereka menyantap bayi dalam keadaan tanpa kepala itu dengan susah payah. Meski gejolak di dalam perutnya terus meronta, ingin mengeluarkan apa yang mereka makan. Gendis
menatap Dirga yang dengan lahap menggigit setiap bagian dari daging bayi yang masih merah itu. Tanpa rasa jijik, ia menyantapnya dengan begitu rakus. Makanlah, Indis. Jangan hiraukan akan gejolak di perutmu. Pikirkan kekayaan yang akan kita dapat. Rumah mewah itu akan segera menjadi milik kita. Gendis mengangguk pelan. Netranya kembali menatap Nanar, bayi di dalam tangannya. Darah memenuhi tangannya yang terus berusaha memasukkan bayi ke dalam mulutnya. Amis dan bau anyir itu begitu pekat. Namun bayangan rumah yang mereka impikan akan segera mereka memiliki membuatnya kembali semangat. Gendis bersemangat dengan lahap menyantapnya meski dengan perut yang terasa diaduk. Di dalam hutan, Nek Asih tengah menatap Nanar gundukan tanah merah yang masih basah. Kilatan bayangan dirinya dahulu kembali menari di pelupuk mata. Kejadian demi kejadian itu terlintas dan terus memenuhi isi kepalanya, membuat rasa sakit dan sesak yang ia rasakan kembali basah. Bangkitlah, balaskan rasa sakitmu. Datanglah dan bangkitlah, ucap Nek Asih sambil menggenggam erat tanah di tangannya. Angin berhembus sedikit kencang. Aroma bunga melati tercium di indera penciumannya. Lampu-lampu petrongmak seolah bergoyang karena tiupan angin. Nek Asih tersenyum kalau mendengar suara pekikan dari hawa angin yang menerpa wajahnya. Senyumnya berkembang di bibirnya yang keriput. Tak lama, Nek Asih membaca sesuatu dari mulutnya yang membuat angin itu seketika tenang. Aku akan datang membalas kekejaman yang sudah mereka lakukan. Aku akan datang meminta mereka untuk mengembalikan apa yang mereka ambil dariku. Jika tidak, nyawa mereka adalah taruhannya. Datanglah, nak, kemarilah, lirik Nek Asih merentangkan tangannya. Saat Nek Asih akan menyentuh tangan sosok yang masih belum sempurna itu, tiba-tiba Danur tiba membawa bunga untuk menaburi kuburan Arimbi. Nek Asih menghentikan aktivitasnya. Ia tak ingin pria itu tahu jika ia akan membuat istrinya menjadi sosok arwah yang penasaran. Nek, saya ingin memberikan doa untuk istri saya, ujarnya menatap gundukan tanah di hadapan Nek Asih. Netra Danur berpayang, kelopaknya kembali memanas. Mengingat wanita yang begitu ia cintai sudah tertimbun tanah dan meninggalkannya. Bahkan bayi yang mereka tunggu-tunggu selama 2 tahun lamanya tak bisa Danur rangkul kembali. Kau harus kembali dan mencari siapa mereka yang sudah menghancurkan kehidupan kalian. Kau harus menemukan mereka dan menghentikan perbuatannya. Jika tidak, akan banyak korban setiap 3 bulan di malam yang sama, tutur Nek Asih pada Danur. Namun Danur masih tak ingin pergi. Ia masih ingin dekat bersama istrinya di sana. Nek Asih meninggalkan Danur dengan wajah yang datar. Kecewaan menghimpit dadanya. Ia harus mengulang kembali memanggil arwah Arimbi dan harus membuatnya membalaskan dendamnya. Danur seduh sedan dalam tangisnya. Ia merindukan Arimbi juga bayinya. Tadi malam adalah malam terakhir di mana dirinya dapat memeluk Arimbi. Bahkan ia tak sempat memeluk sang bayi. Danur terbiasa saat malam tiba dan akan terlelap. Ia akan memeluk Arimbi dan calon bayinya. Namun malam ini, Danur merasakan kegundahan dan kekosongan. Ada kemarahan di hatinya yang tiba-tiba datang. Bahkan ia mengepalkan tangannya. Mas janji, setelah ini Mas akan kembali ke rumah. Mas akan mencari tahu siapa mereka yang sudah menumpalkan putri kita. Sayang, Mas rindu. Mas sangat merindukan kamu. Mas mohon temani Mas, sayang. Danur memeluk tanah yang ia bayangkan adalah diri Arimbi. Tanpa disadari, ada sosok yang tengah memperhatikannya. Wajah pucat dan sendu itu menatap nanar manik Danur dari balik pohon. Ia menangis melihat Danur yang tergugu dalam tangis. Mas, Arimbi juga rindu.
Di sini dingin, Mas. Lirik Arimbi dari balik pohon. Danur yang menangis pun tak terasa merasakan kantuk yang sangat hebat. Ia seolah tak menyadari jika dirinya terlelap di atas gundukan tanah. Angin berhembus menerpa tubuh Danur yang memeluk gundukan tanah merah. Sosok wanita dengan pakaian lusuh dan basah serta wajahnya yang memucat menghampiri dan menatapnya. Aku kedinginan, Mas. Lirihnya. Ia duduk di samping Danur. Danur merasakan gerakan di sampingnya, sehingga matanya pun perlahan mengerjap. Ia menatap sosok wanita di hadapannya dan mengenali siapa yang bersender di tubuhnya. Sayang, seru Danur menatap Arimbi yang memeluknya. Danur yang tidak sadar balas memeluk Arimbi. Kamu kedinginan, sayang. Sini Mas peluk. Ya, ucap Danur sambil mencium pucuk kepalanya. Namun Danur merasa aneh karena tubuh istrinya begitu dingin. Di dalam terang remang cahaya dapat Danur lihat jika wajahnya begitu pucat. Sayang, kamu sakit. Kita masuk ya. Kita tinggal bersama Nek Asi sekarang. Arimbi hanya diam tanpa ia mau berkata sepatah kata pun. Ia tak melepas pandangan dari wajah Danur, suami yang selalu ia puja selama ini. Bagi Danur dan Arimbi, pasangan mereka adalah hal paling berharga, bahkan bisa menjadi nyawanya. Begitupun Wulan dan Damar. Mereka adalah pasangan yang bahagia selama hidupnya. Hanya saja seseorang yang iri dan cemburu pada mereka akan kebahagiaan itu membuatnya buta, sehingga melakukan berbagai cara agar membuat hidupnya berubah. Danur bangkit dan memapah Arimbi. Baju basah dengan keadaannya yang sangat menyedihkan membuat hati Danur tercubit. Rasa sakit itu tak bisa ia bohongi. Ia tak bisa melihat Arimbi seperti ini. Nek Asi, Arimbi boleh tidur di sini, seru Danur dari luar. Suara langkah dari dalam sana terdengar, karena memang rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Danur menatap pintu, menunggu sang empunya keluar dan melihat Arimbi. Nek Asi menyimpulkan kepala. Ia menatap Danur dengan tatapan tajam. Wajahnya datar, dengan bibirnya yang masih mengunyah sirih. Ada apa teriak-teriak malam-malam begini? Nek Asi terlihat kesal karena Danur selalu mengganggu ketenangannya. Nek, ini... Danur menghentikan ucapannya kala ia hendak mengatakan jika Arimbi berada di sana dan akan menginap. Tiba-tiba ia menghilang dan tidak ada bersamanya. Danur celingukan. Pandangannya menyapu seluruh penjuru halaman dan balai lapuk yang baru saja ia duduki bersama Arimbi. Ada apa? Nek, tadi ada Arimbi, Nek. Tadi istri saya ada di sini. Dia berdiri di sini, Nek. Ujarnya dengan gugup dan bibirnya gemetar. Di mana? Tidak ada siapa-siapa. Kamu ngelindur. Ini sudah malam. Harusnya istirahat. Tapi Nek, tadi beneran dia ada di sini. Sudahlah, saya ngantuk. Danur tak menyahuti. Ia hanya fokus mencari Arimbi. Sayang, kamu di... Danur kembali menggantung ucapannya kala sadar jika Arimbi telah tiada. Ia sangat merindukan Arimbi dan ingin memeluknya saat ini. Danur kembali menangis. Ia memukul tiang yang ada di hadapannya. Kenapa? Kenapa semua terjadi? Kenapa semua ini terjadi pada kita, Sen? Batin Danur berbicara. Ia sungguh kehilangan cintanya dan begitu pilu mengingat kesakitan yang diderita istrinya tadi malam. Danur kembali dihiasi bayang-bayang Arimbi tadi malam. Pekikan dan teriakan Arimbi juga raungannya terus berputar di kepalanya. Perlahan Danur bangkit. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa dalang dari hancur keluarganya. Pagi sudah menyapa. Sinar mentari menyoroti wajah Danur yang tidur di balai lapuk. Nek Asi tak mengganggunya
dan bekerja seperti biasa, membersihkan rumahnya. Suara sapu membuat indera pendengaran Danur terganggu, sehingga ia mengerjap kala paparan sinar mentari menerpa wajahnya. Ia melihat Nek Asih tengah menyapu halaman kala membuka matanya. Perlahan ia bangkit dan mencuci muka di belakang rumah. Hatinya lagi merasa pilu kala melihat gundukan tanah. Namun ia tak bisa menangisinya terus-menerus. Danur kembali ke balik. Terlihat Nek Asih membawa nampan bersama kukusan ubi dan air minum. Sarapan, Nak. Tapi nenek hanya ada kukus ubi, ucap Nek Asih pada Danur sambil menawarinya. Terima kasih banyak, Nek. Terima kasih sudah mau menampung saya, lirih Danur. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya membawamu ke tempat seperti ini. Nek, seru Danur ragu. Ada apa? Saya... Pergilah. Mereka menunggumu. Namun satu hal, jangan pernah memberitahu siapapun tentang saya, ujarnya berpesan. Baik, Nek. Saya pasti akan sering menengok ke sini. Nek Asih mengangguk. Danur akhirnya melahap rebusan ubi sebagai pengganjal perutnya. Meski kenyang hanya sementara karena tak diisi nasi. Setelah selesai mengisi perut, Danur bersiap untuk pergi. Nek Asih memberikan arahan agar jalan yang ia tempuh tidak nyasar. Nek Asih juga berpesan jika mendengar suara apapun jangan pernah menengoknya atau berbalik ke belakang. Nek, saya pamit. Hati-hati. Jika ada apa-apa kabari saya. Danur mengangguk, lalu melangkah pergi dan meninggalkan Nek Asih. Sebelum benar-benar pergi, Danur berbalik dan menatap tanah di samping rumah Nek Asih. Air matanya kembali luruh dan membasahi wajahnya. Danur pun mengusap kedua pipinya. Namun saat akan pergi, sekilas ia melihat. Arimbi istriku, lirihnya. Namun saat ia hendak melangkah, sosok itu sudah tidak ada. Danur menghembuskan nafasnya dengan kasar. Lagi-lagi bayangan Arimbi menghantuinya. Rasa tak tega meninggalkannya bersama Nek Asih yang terasa. Namun jika Danur tak kembali, ia tak akan menemukan siapa pelaku di balik kematian istri dan anaknya, juga orang tuanya. Saya pamit, Nek. Nek Asih mengangguk. Danur melangkah pergi, meninggalkan kediaman Nek Asih. Nek Asih menatap kepergiannya dengan harapan. Selepas kepergian Danur, Nek Asih kembali masuk ke dalam rumah kayu dengan kegelisahan dan serta kerisauan. Nek Asih menyiapkan sesuatu. Ia ingin menyelesaikan ritualnya. Ia ingin wanita yang dikubur di belakang rumahnya kembali dan membalaskan setiap perbuatannya para pelaku yang sudah menumbalkan anaknya. Nek Asih bisa merasakan kepiluan Arimbi karena kehilangan putrinya. Andai ia tahu jika putrinya menjadi korban tumbal keserakahan seseorang, mungkin akan merasakan kepiluan yang amat sangat. Nek Asih mengatupkan kedua tangan. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Asap dari kemenyan semakin mengepul tebal. Aroma bunga melati dan bau anyar mulai menyeruak. Datanglah kemari, Nak. Angin berhembus di sekitaran ruangan Nek Asih. Bau anyar dan bunga melati semakin pekat. Pertanda jika sosok Arimbi mulai datang dan mendekati Nek Asih. Nek Asih perlahan membuka matanya. Ia mengedarkan pandangan, mencari sosok Arimbi. Bau anyir dan busuk membuat Nek Asih sedikit pengap. Namun ia pun mengerti jika sosok Arimbi tak akan menyakitinya. Arimbi, di mana kamu? Serunya memanggil Arimbi agar keluar dan menemuinya. Nek Asih terus menyapu ruangan hingga ia menatap pada sisi samping lemari kayu yang usang dan rapuh. Nek Asih menarik nafasnya lega. Arimbi berdiri di sana dengan wajah pucat dan memangku bayi di tangannya.
Suara tangisan begitu pilu terdengar di telinga Nek Asih. Ia perlahan menghampiri dan menatap lekat bola matanya yang hitam. Dia menyakiti putriku. Dia mengambil putriku. Dia... Pergilah. Saya sengaja memanggilmu agar kau bisa membuat pembalasan pada mereka. Carilah dan berikan mereka hukuman yang setimpal. Arimbi menatap Nek Asih dengan wajah sendunya. Perlahan Nek Asih berhentakan tangan. Bibirnya kembali membaca sesuatu dan ditiupkan pada Arimbi. Bayangan dan kepulan asap terlihat perlahan memasuki Arimbi. Perlahan terlihat seperti perubahan pada Arimbi. Ia tak sesendu sebelumnya. Rupanya Nek Asih menyatukan roh lain pada Arimbi. Aku akan datang. Tidak akan kau lepaskan satu orang pun dari dendamku. Arimbi berseru dengan sorot mata tajam. Perlahan melayang pergi menjauh dari Nek Asih. Nek Asih tersenyum puas. Ia berhasil menyatukan sosok Kinasih dengan Arimbi. Kinasih adalah putrinya yang mati dengan nasib yang sama. Asih adalah korban yang selamat seperti Danur. Danur masih beruntung. Ia bisa menyelamatkan Arimbi dan menguburnya dengan layak. Tapi tidak dengannya. Kinasih dengan bayinya berhasil mereka tumpalkan. Yang sampai saat ini belum ia ketahui adalah apakah yang menumpalkan Arimbi orang yang sama atau lain orang, sehingga Asih meminta Danur untuk kembali dan mencari tahu siapa yang menjadi pelakunya kali ini. Di desa, Danur telah sampai, namun rumahnya sudah ditutup oleh penghalang jalur polisi. Desa ia memang tidak berada di pedalaman, hampir sudah menjadi setengah perkotaan. Namun masih banyak warga yang memang melakukan kegiatan dan perbuatan tercela. Dengan mereka bersekutu dengan jin dan sebagainya demi memenuhi keinginan mereka. Mereka tak peduli jika korban itu mati atas tindakannya. Yang mereka tahu hasil dari menumbalkan mereka adalah keutamaan. Danur, masih bisa kau nampakkan wajahmu itu di sini? Seru seorang ibu di samping rumahnya dengan wajah masam. Danur mengernyitkan dahi. Tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh tetangganya. Iya ya, sudah membunuh mertua, kau lari, dan sekarang masih punya muka balik lagi. Danur membulatkan mata mendengar kata-kata yang diucapkan Bu Devi. Perlahan, Danur mendekat dengan sorot mata tajam. Ia hendak bertanya pada ibu-ibu di hadapannya. Apa maksud ibu bicara seperti itu? Tanya Danur. Alah, jangan pura-pura kamu Danur. Mertua kamu bunuh dengan sangat kejam. Mak Karsim pun kau bunuh. Lalu sekarang di mana Arimbi? Kau sengaja menyembunyikan Arimbi karena takut kan? Bu, saya. Oh, rupanya ada tamu di sini. Seorang pembunuh masih punya wajah menampakkan diri di desa ini. Mirna dan Rangga keluar dari rumah Danur. Wajah mereka samar dengan kata-kata ketus. Mirna, apa maksud Bibi? Kamu gak usah sok lugu Danur. Kamu sudah membunuh kakak saya, Mas Damar dan Mbak Wulan, meninggal karena kamu. Apa? Ibu dan ayah meninggal? Danur terkejut mendengar kata-kata Mirna, adik dari Wulan. Ia mengingat kembali kata-kata Nek Asih. Jadi yang dikatakan Nek Asih adalah mertuanya korban dari tumbal mereka. Danur tak berpikir jika Wulan dan Damar meninggal. Ia pikir jika Wulan dan Damar hanya menjadi sarana penyikapan agar ia memberikan Arimbi pada mereka. Tubuh Danur seketika lunglai. Tungkainya terasa lemas. Ia mencoba berdiri dengan kaki yang begitu gontai. Tangannya berpegangan pada pagar rumah di sampingnya. Saya tidak membunuh ibu dan ayah. Malam itu kami semua diserang beberapa pria. Bahkan mereka mengambil anakku, Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar, yang menjelaskan bagaimana kejadian malam di mana Arimbi akan segera melahirkan. Di malam itu hujan lebat dan guntur bersautan, memang seolah-olah tengah dilanda duka dan kesedihan. Apa maksud kamu Danur? Arimbi melahirkan dan bayi kamu? Iya bayi kami meninggal saat Arimbi melahirkannya. Bahkan, kenapa? Danur ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya.
namun ia tak ingin mereka semua menyalahkan dirinya atas kematian orang tua Arimbi. Kepala bayi kami putus saat Mak Karsi mencoba menariknya, dan kepalanya tertinggal di dalam, sehingga Arimbi pun ikut serta bersama anak kami karena pendarahan hebat. Saya tidak tahu mengapa Arimbi bisa melahirkan seperti itu, karena bidan hanya mengatakan Arimbi harus bersalin di kota karena pinggulnya yang kecil, dan hanya ada sedikit kelainan dari bayi kami. Tapi malam itu, Danur menjeda kata-katanya. Ia tak kuasa mengingat bagaimana kesakitan Arimbi saat itu. Tunggu, apa katamu Danur? Arimbi melahirkan dengan kepala bayinya yang putus. Danur mengangguk. Berarti nasib kalian sama dengan nasibnya si Ipah dari desa Tugu. Dia juga meninggal setelah melahirkan bayi pertamanya, dan 2 orang meninggal dengan sangat tragis. Danur kembali bangkit dan menatap Nanar Bu Devi. Maksud ibu, ada juga keluarga yang sama mengalami hal seperti saya? Bu Devi mengangguk. Mirna yang sempat marah pun mereda setelah tahu jika apa yang dialami ponakannya adalah sebuah tragedi. Mirna dan Rangga pun meredam emosi. Ia berusaha percaya melihat Danur yang memang sangat terluka dan terlihat pilu. Ya sudah Bu, biarkan dia masuk. Mungkin dia tahu di mana Pak Wulan dan Mas Damar. Kita juga harus menyelidiki apakah dia jujur atau dia berdusta. Mirna mengangguk. Sepertinya apa kata Rangga ada benarnya. Danur, masuklah. Ini rumahmu. Titah Mirna dan Rangga pada Danur. Danur menatap keduanya, lalu memeluk Rangga dan menangis sedu-sedan. Rangga bisa merasakan tubuh Danur yang benar-benar bergetar hebat. Sepertinya memang Danur bukan pelaku atas apa yang menimpa keluarganya. Bu, kami masuk dulu ya. Pamit Mirna pada ibu-ibu di hadapannya. Rangga membawa Danur masuk dan memintanya melihat keadaan rumahnya yang sudah berubah karena kejadian malam itu. Mirna meminta warga membenahi rumah Danur karena darah berceceran di lantai dan menggenang. Danur pun memasuki kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Bayangan di mana ia memeluk Arimbi malam itu kembali melintas. Hatinya kembali berdesir, membuat air matanya kembali meleleh. Danur pun bangkit. Ia hendak mencari baju karena sejak 2 hari ia tak salin. Ia pun mengambil pakaian dan menyimpan bajunya di atas kasur. Ia menyimpan baju kotornya di keranjang. Tapi Danur melihat sesuatu di balik keranjang pakaian kotor. Ia mengambilnya. Dan ternyata Danur perlahan mengambil benda yang berkilau, sebuah kotak kecil persegi berwarna hitam. Ia melihat benda itu dengan sangat detail, lalu hendak membukanya. Danur terkesiap kalau benda itu terbuka. Ada sebuah bungkusan putih di dalamnya. Ia perlahan duduk di sisi ranjang, lalu perlahan membuka kain putih itu. Tangannya begitu terasa lemas. Rasa takutnya kian membesar. Ia berpikir hal lain kala melihat bungkusan yang berada di samping lemari. Apa ini semacam? Danur membulatkan matanya kala melihat sebuah gumpalan di dalam kain putih itu. Ia melemparkan benda itu hingga terjatuh ke lantai. Danur tahu jika gumpalan itu seperti daging. Ada darah juga seutas tali yang membuat daging berbentuk manusia itu terpisah dari lehernya. Danur mengingat kembali kematian putrinya. Jadi benar jika bayi dalam kandungan Arimbi sudah dari jauh-jauh hari diincar mereka. Danur! Teriak Mirna dari luar memanggilnya. Namun karena pintu tak dikunci, Mirna masuk begitu saja dan melihat Danur yang dalam keadaan syok. Mirna menghampirinya, melihat sebuah benda berserak di lantai. Ia terkejut melihat darah berceceran. Juga ada daging berukuran ibu jari di sana. Apa itu Danur? Kenapa ada darah dan ini? Wih, sepertinya benar. Istriku dan bayiku sudah diincar dari jauh-jauh hari. Itu saya temukan di balik lemari saat akan menyimpan pakaian. Ujarnya menjelaskan. Mirna membekap mulut tak percaya. Ada orang sejahat dan sekejam itu dengan keluarganya.
Tapi, apa itu benar, Danur? Danur mengangguk. Lihatlah, ada sebuah daging yang mirip dengan bentuk seorang bayi. Lalu ada tali yang memisahkan di antaranya. Saya yakin mereka yang melakukan ini dekat dengan kita, karena ia bisa menyimpan benda itu di dalam rumah dengan begitu baiknya. Kamu benar, Danur. Tapi siapa? Danur menggeleng. Ia masih belum bisa mendapati jawaban. Pikirannya masih mengambang dan masih berputar. Seminggu sudah berlalu sejak penemuan benda yang membuat Mirna dan Rangga semakin penasaran. Mereka yang hendak kembali ke desa Menteng pun dihentikan Danur. Danur meminta Mirna dan Rangga untuk tetap tinggal di sana dan menemaninya hingga bisa menemukan pelaku yang sudah menghancurkan keluarganya. Tapi Danur, Tantri pasti sendirian karena Anggi kerja selalu pulang sore hari. Bibi juga gak enak tinggal di sini. Coba kamu pinta Dirga dan Gendis tinggal di sini. Kali saja mereka mau. Usul Mirna pada Danur. Namun entah mengapa Danur seakan enggan untuk meminta Dirga dan Gendis. Padahal mereka sama keluarganya. Dirga dan Gendis adalah adik kedua Mirna. Keluarga Danur tidak ada di sana. Karena Danur hanya seorang perantau. Dan sejak menikah dengan Arimbi, ia disibukkan dengan kerjaannya sebagai pemilik pabrik. Ya sudah, kamu mau tinggal di sini, tapi Tantri kami bawa ya. Celetuk Mirna yang membuat Danur melebarkan mata. Tidak, Bi. Saya mohon jangan bawa Tantri ke sini. Loh, kenapa? Rumah ini besar. Bibi tidak sanggup ngerjainnya sendirian. Biar Tantri dan Anggi ikut tinggal di sini. Gimana? Paman, Bibi, bukan Danur menolak atau tidak mengizinkan Tantri dan suaminya tinggal di sini. Tapi kejadian kemarin yang menimpa Arimbi masih membuat saya trauma, Bi. Saya tidak mau terjadi hal yang sekian kalinya pada Tantri. Tantri tengah mengandung juga. Saya tidak mau ia tercium oleh manusia biadab itu. Mirna terdiam. Ia lupa jika rumah itu sudah mengalami hal tragis. Sehingga ia menuruti kata Danur dan lebih memilih menjenguknya setiap 1 minggu sekali. Waktu berlalu. Siang itu, Mirna tengah berbelanja di sebuah warung sayuran. Ia akan memasak untuk sore hari. Tapi di sana, Mirna bertemu tetangga yang masih penasaran dengan kematian Arimbi. Karena tidak ada yang tahu jika Arimbi melahirkan dalam keadaan mengenaskan. Mirna, kamu percaya sama si Danur jika Arimbi meninggal? Ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Memangnya kenapa, Bu? Gak curiga kamu, Mirna? Siapa tahu dia berbohong. Emang kamu tahu kuburannya? Saya percaya sama Danur. Saya melihat sendiri bagaimana ia terlukanya kehilangan Arimbi. Bahkan kemarin kami menemukan sesuatu di dalam kamarnya. Dan itu memang sepertinya sudah mereka rencanakan. Danur akan membawa kami ke kuburan Arimbi nanti setelah semua selesai. Sesuatu apa, Mir? Apa semacam benda berkotak dan isinya? Iya, benar, itu. Lalu Mirna menceritakan semuanya. Membuat sedikit demi sedikit mereka percaya jika Danur tidak melakukan itu. Mirna pun telah mengabari Dirga dan Gendis, memberitahu mereka akan kematian Wulan dan Damar. Dirga dan Gendis diminta datang dalam waktu yang dekat, karena mereka pun harus ikut mencari kebenaran akan saudara yang menghilang setelah dibunuh. Entah mereka menguburkan Wulan dan Damar di mana, sehingga polisi sampai saat ini belum menemukannya. Ya sudah, Bu, saya pamit pulang duluan. Pamit Mirna. Iya, Bu. Mirna meninggalkan mereka yang terus mempertanyakan soal kebenaran Danur. Meski mereka meragukannya, tapi mengetahui bingkisan itu, ia mulai percaya. Jika memang ada orang yang memang menginginkan kematian Arimbi dan juga kakaknya. Siang sudah berganti. Suara lolongan anjing terdengar saling yahut-menyahut. Bahkan suara hewan malam terdengar syahdu dan seakan tengah bersenandung menyambut seseorang. Suara mobil mengklakson membuat Mirna membuka pintu. Ia tersenyum menyambut kedatangan Dirga dan Gendis. Gendis membalas senyuman Mirna dan mendengar bisikan dari Dirga.
Kau lihatlah, rumah megah ini dan semua isinya sebentar lagi akan menjadi milik kita. Perusahaan pabrik yang Danur kelola sebentar lagi akan beralih menjadi atas nama kita. Sudah diam. Ada Mbak Mirna di sini. Nanti dia dengar. Bisik Gendis. Ayo masuk, Dis, Dirga. Sapa Mirna pada adiknya, Dirga. Ayo Ratih, Runia. Bibi sudah menyiapkan kamar kalian. Makasih, Bi. Mirna mengangguk. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.